Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Restiandi Rina Narhaba dengan NIM 22011686 dari Prodi Bimbingan Konseling semester 5. Baik, di sini topik saya tentang mencegah bullying dan penguatan empati. Oke, baik. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti secara fisik, emosi, dan psikologis. Sedangkan untuk empati, penguatan empati adalah proses pengembangan kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati adalah inti dari hubungan sosial yang sehat dan positif, serta memainkan peran penting dalam mencegah konflik atau bullying. Baik, masalahnya di sini yaitu berdasarkan data sering mengganggu teman kelasnya. Perubahan perilaku yang sering mengganggu teman kelasnya, akhirnya teman kelasnya menjauh dari E. Untuk tekniknya itu saya memakai teknik role play atau bermain peran. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu role play atau bermain peran. Role play atau bermain peran adalah metode atau teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik memain peran tertentu dalam situasi yang telah dilakukan. Melalui metode ini, peserta didik dapat memahami, merasakan, dan mempraktikkan perilaku atau tugas atau cara berpikir dengan orang lain dalam memperkuat keterampilan sosial, komunikasi, dan pecahan masalah. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Makasih, Bu. Doa mulai. Berdoa selesai. Kasih, Kak. Terima kasih ya Eka sudah datang hari ini. Ibu benar-benar sedikit masalah dengan teman di sekolah ya. Bisakah Eta baik Eta di sini Ibu akan menjelaskan tujuan Eta harus memberi sikap empati dan kepedulian Eta dalam memahami dan merasakan perasaan orang lain. Baik Eta di sini Ibu akan menjelaskan asas pertama itu konselor harus menjaga kerahasiaan data dengan keterangan konseli. Asas yang kedua itu kesukarelaan. Konseli harus secara sukarela mengikuti konseling dalam melayani dan yang dibutuhkannya. Yang asas terakhir itu asas keterbukaan. Konseli harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri. Di sini Ibu akan menjelaskan peran konselor dan konseli pada proses konseling individual. Yang pertama dalam proses konseli individu, konselor berperan sebagai ahli yang memberikan bantuan kepada individu yang mengalami masalah konseli. Yang kedua, peran konseli meliputi keterbukaan dalam berbagai indikator masing-masing pengalaman serta emosi yang relevan. Ini Ibu benar-benar sedikit masalah dengan teman di sekolah ya. Bisakah Eta cerita sedikit tentang apa yang terjadi? Ya, Ibu. Jadi, kadang saya bercanda sama teman-teman, tapi ada beberapa yang bilang kalau saya terlalu kasar. Mereka bilang saya suka mengganggu mereka. Baik, jadi menurut Eta itu hanya bercanda, tapi menurut teman-teman mereka terganggu. Itu hal yang sering terjadi Eta. Pernah tidak Eta membayangkan rasanya jika Eta yang diganggu? Belum pernah, Ibu.
Benar sekali, Eta. Nah, hari ini kita akan melakukan latihan kecil menggunakan teknik yang disebut role play. Nah, di sini kita akan berpura-pura berperan berada dalam situasi tertentu supaya kita bisa merasakannya juga. Oke Bu, gimana caranya Bu? Baik, kali ini Ibu akan berperan sebagai teman kelas Eta yang sering Eta ganggu dan Eta menjadi diri sendiri. Kita coba ya. Baik Ibu. Baik, Ibu yang duluan ya. Eta, kamu kenapa sih suka ngerjain aku terus? Aku jadi gak nyaman. Aku takut setiap kali kamu mulai bercanda atau tertawa. Oh, aku cuma bercanda kok. Tidak bermaksud bikin kamu takut. Tapi aku merasa itu bukan sekedar bercanda. Rasanya kayak mau senang kalau aku merasa takut atau malu. Oke, bagaimana perasaan kita setelah mendengarkan kata-kata tadi, Eta? Jadi agak tidak enak Ibu. Ternyata kalau terus-terusan diganggu, rasanya bisa kayak gitu ya. Ibu akan menjadi Eta dan Eta akan menjadi teman yang kita ganggu. Coba kamu sampaikan apa yang kamu rasakan saat diganggu seperti yang tadi Ibu contohkan. Eta, aku jadi takut sama kamu. Kalau kamu terus-terusan mengganggu, aku merasa tidak nyaman dan aku tidak mau jadi temanmu lagi. Nah, Eta, dengan berlatih ini kamu bisa melihat dari sudut pandang temanmu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan lain kali agar tidak menyakiti perasaan mereka. Mungkin aku bisa tanya dulu apakah mereka nyaman atau tidak kalau aku bercanda. Jadi aku tidak asal mengerjain mereka. Ide bagus, Eta. Dengan bertanya lebih dulu, kamu menunjukkan empati dan bisa memastikan bahwa tidak ada yang merasa terganggu. Kamu mau mencoba hal ini di sekolah? Iya Bu, aku mau coba lebih peduli sama perasaan teman-teman. Bagus sekali, Eta. Ingat, empati itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Semakin sering kamu empati, semakin baik hubungan dengan orang lain. Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Terima kasih Bu, saya jadi paham sekarang. Sama Eta. Baik, Eta, di sini Ibu mempunyai lembar evaluasi dan kepuasan konseling. Ibu minta Eta untuk mengisinya ya. Baik Bu. Sudah Bu. Makasih, Eta. Sama-sama Bu. Baik, Eta, sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Apabila Eta masih ada kesulitan dalam mengatasi masalah, Eta bisa datang ke ruangan Ibu. Baik Ibu. Sebelum Eta keluar dari ruangan Ibu, ya Ibu kita dalam doa ya. Iya Ibu. Oke, kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Ibu.